Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita bahas-bahas informasi perkembangan P-Network yang setiap hari terus berlanjut. Dan semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan berkah oleh Yang Kuasa dalam mengikuti proyek P-Network ini sampai selesai, sampai sukses rekan-rekan ya. Amin. Dan informasi hari ini dari Akademi Indodax, yang datanya dari Indodax ya. Dan kita baca bersama isi informasinya tentang nilai koin P atau prediksi dari nilai koin P mendatang. Bocoran tipis ini prediksi P-Network dan Dogecoin di akhir Maret 2025. Pertanggal 19 Maret tahun 2025 ya. Prediksi P-Network dan Dogecoin di akhir Maret 2025. Ini kita sekalian mempelajari ilmu baru rekan-rekan ya. Membaca bagian yang diinginkan pasar kripto mengalami fluktuasi signifikan setelah Bitcoin mengalami koreksi tajam. Saat ini BTC berada di kisaran $84.000 yang berdampak pada pergerakan altcoin termasuk Dogecoin dan P-Network. Kedua aset ini mengalami penyesuaian harga di tengah sentimen pasar yang masih diliputi ketidakpastian. Bagaimana prediksi harga kedua token ini di akhir Maret 2025? Simak analisis berikut. Prediksi harga P-Network di akhir tahun 2025. Sementara itu, P-Network juga mengalami kelonjakan popularitas setelah peluncuran Open Network yang memungkinkan ekosistem P lebih terhubung dengan blockchain lainnya. Saat ini harga P-Network berada di $1,16 lebih rendah dari sebelumnya. Prediksi harga P-Network pada akhir Maret 2025 menunjukkan potensi kenaikan hingga $2,41 atau sekitar 38 ribuan rekan-rekan ya. Bahkan bisa mencapai $4,64 pada 15 April tahun 2025, sekitar 74 ribuan lah kalau dirupiahkan. Menurut koin Kondek. Namun seperti Doge, P juga menghadapi tantangan seperti informasi yang kami kutip dari website Wager Guru, yaitu sentimen pasar masih bearish dengan Fear dan Greed Index di 32 Fear. Hanya 32% dari 25 hari perdagangan terakhir yang mencatat kenaikan harga. Ini maksudnya rekan ya. Dengan adopsi yang terus berkembang, kita kembali ya. Dengan adopsi yang terus berkembang dan ekspansi ekosistemnya, P-Network berpeluang untuk mencapai target harga tersebut, tetapi masih bergantung pada kondisi pasar secara keseluruhan. Prediksi harga Dogecoin akhir Maret 2025. Dogecoin saat ini berada di hanya $0,1683, mengalami kenaikan tipis seiring dengan berkembangnya wacana Doge ETF. Bitwise, salah satu perusahaan keuangan terkemuka, telah mengajukan proposal ETF Doge kepada US SEC yang jika disetujui dapat mendorong harga Dogecoin lebih tinggi. Ini ya, lewat SEC. Menurut data dari website CoinDesk, prediksi harga Dogecoin pada akhir Maret 2025 adalah $0,35 dan bisa naik hingga $0,57 pada 15 April 2025, yang berarti peningkatan hampir 200%. Kecil ya rekan ya, belum ada sampai $1 ini 0,35 sampai $0,57 dalam beberapa minggu. Namun ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, sama seperti tadi atas ya. Kita langsung kepada kesimpulan. Baik Dogecoin maupun P-Network menunjukkan potensi kenaikan harga yang cukup besar menjelang akhir Maret 2025, terutama jika sentimen pasar membentuk. Namun, faktor seperti persetujuan ETF Doge, penguatan adopsi P-Network, dan kondisi pasar kripto secara keseluruhan akan sangat mempengaruhi pergerakan harga keduanya. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi persetujuan ETF Doge bagi Dogecoin
dan penguatan adopsi Pay Network itu, atau katakanlah yang mengadopsi Pay Network ini semakin banyak. Itu yang membuat nanti lebih tinggi nilainya. Menurut data CoinDesk, Doge diprediksi mencapai 0,35 di akhir Maret 2025 dan 0,57 pada akhir 2025. Pay Network diperkirakan naik ke 2,41 dolar di akhir Maret dan 4,64 dolar di April 2025. Kisaran kalau 2,41 sekitar 38 ribuan, kalau 4,64 ini sekitar 74 ribuan rekan-rekan ya. Namun dengan sentimen bearish yang masih dominan, trader disarankan untuk tetap berhati-hati dan mempertimbangkan analisis teknikal serta fundamental sebelum mengambil keputusan investasi. Ini analisis atau analisa dari Akademi Indodax rekan-rekan ya, per tanggal 19 Maret. Tapi ini di exchange atau di bursa rekan-rekan ya. Beda lagi nanti di ekosistem komunitas Pay Network yang memperjuangkan nilai GCV, itu beda lagi, karena di sini ini exchange ini kan nilai pasar yang selalu berubah-ubah setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik, jadi selalu berubah. Ketika ada perubahan ya berubahnya tajam, baik naik atau turun ya. Kalau naik ya naik, kalau turun ya turun, maksudnya seperti itu. Ini namanya pasar bursa atau di exchange yang sudah terkait di jaringan Pay Network, itu sudah bisa dipelajari atau diikuti naik turunnya nilai atau harga koin Pi. Tapi kalau di ekosistem itu masih belum ya, belum ada informasi yang signifikan, masih dalam taraf pembentukan nilai GCV dan pembentukan nilai di luar GCV yang tinggi-tinggi lah pokoknya. Tapi yang jelas kita sama-sama berjuang untuk memperjuangkan Pay Network ini atau koin Pi ini bisa bernilai tinggi. Bagaimana caranya? Kita sesama pionir ini jangan sampai menjatuhkan, harus seiring sejalan memperjuangkan nilai koin Pi ini biar tinggi rekan-rekan ya. Baik di pasar bursa ataupun di komunitas ekosistem Pay Network, kita sama-sama berjuang bagaimana caranya supaya koin Pi ini bisa bernilai tinggi. Ketika di exchange atau di bursa banyak yang mengadopsi dan koin Pi ini bisa listing di bursa besar seperti Coinbase, itu nanti nilai juga akan cepat naik rekan-rekan, itu di exchange. Tapi kalau di ekosistem tergantung kita nanti memperjuangkan dengan transaksi jual beli yang sekarang berlangsung di Vives ini, Vives yang segera akan berakhir beberapa 2 hari lagi ya. Itu mudah-mudahan nanti kita memperjuangkan nilai yang kita harapkan bisa tinggi. Jadi kita sama-sama berjuang, di satu sisi di bursa, pasar, di satu sisi di ekosistem Pay Network atau di komunitas Pay Network. Kita sama-sama berjuang untuk membentuk nilai koin Pi ini bisa tinggi. Kita tidak usah sama-sama kaku atau memperjuangkan pendapat masing-masing. Kita sama-sama berjuang saja sudah, sama-sama berjuang dengan jalan masing-masing. Kita tidak usah beradu argumen dengan sama pionir, tidak ada untungnya. Kita sama-sama ikut di bawah naungan core team semuanya nih ya. Tidak ada yang beda, semuanya sama sebagai pionir di bawah naungan core team. Seperti itu rekan-rekan ya. Kita lanjutkan ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya, yang terbaru, yaitu kartu Visa Picoin dan USDT bisa dipakai belanja di Amazon dan eBay. Celtic International, platform jejaring sosial terdesentralisasi, baru saja mengumumkan rencana besar, yakni meluncurkan kartu Visa Picoin dan USDT untuk transaksi digital sehari-hari, termasuk belanja di platform e-commerce besar seperti Amazon dan eBay. Selain itu juga support dengan Apple Pay, Google Pay, dan PayPal. Apa itu kartu Visa Picoin dan USDT? Diluncurkan oleh Celtic International untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan Picoin dan USDT sebagai alat pembayaran. Dengan kartu ini, pengguna dapat melakukan transaksi di berbagai platform e-commerce dan layanan pembayaran digital terkemuka. Fitur utama dari kartu Visa Picoin dan USDT, 1. Transaksi global. Kartu ini memungkinkan pengguna berbelanja di platform terbesar seperti Amazon, eBay, dan Apple Pay. 2. Kemudahan penggunaan. Pengguna dapat mengisi ulang dan menarik Picoin langsung tanpa perlu menautkan akun. 3. Keamanan tinggi. Dilengkapi fitur keamanan standar Visa termasuk verifikasi 2 faktor 2FA ya. Ini inovasi Celtic International.
Selain peluncuran kartu Visa, Teletik Internasional juga menghadirkan berbagai fitur baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Beberapa inovasi terbaru ini meliputi satu, opsi penukaran cepat. Jadi ada opsi penukaran cepat yang ini hebatnya ya. Pengguna dapat dengan cepat menukarkan Bitcoin dan USDT dengan mata uang fiat atau aset kripto lainnya. Ini yang kita harapkan bisa terjadi. Yang nomor dua, peningkatan notifikasi push. 3, pembaruan sistem KYC. 4, Web3 Collect. Apakah P-Network siap? Teletik Internasional harus menyelesaikan proses Know Your Business atau KYB yang disyaratkan oleh P-Network. Ini untuk memastikan platform mematuhi regulasi keuangan yang berlaku. Dengan langkah ini, Teletik Internasional ingin memastikan layanan mereka aman, transparan, dan sesuai dengan standar global. Ini rekan-rekan ya, bahwasanya Teletik Internasional ini sudah berupaya untuk bisa terverifikasi KYB dengan jaringan P-Network, dan supaya bisa nanti meluncurkan kartu Visa CoinP atau USDT yang nanti bisa dipergunakan di banyak platform atau e-commerce, baik itu e-commerce yang besar atau yang kecil, dan bisa juga nanti dengan Visa Bitcoin atau USDT itu nanti kita bisa menukarkan dengan kripto atau beli kripto yang lainnya dan bisa langsung bisa menukarkan ke fiat. Itu kehebatan dari kartu Visa Bitcoin dan USDT. Cuma ini dari Teletik Internasional masih menunggu kelolosan untuk terverifikasi KYB ya. Jadi berusaha supaya bisa terverifikasi KYB oleh jaringan P-Network dan supaya bisa memproduksi kartu Visa yang bisa kita pergunakan untuk ke banyak platform untuk bertransaksi seperti itu rekan-rekan. Oke lah rekan-rekan semuanya, hari ini informasinya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa cepat terrealisasi dengan baik, baik itu nilai koin P yang kita harapkan bisa tinggi, dan antara komunitas pionir yang satu dengan yang lain bisa rukun, tidak ada perselisihan, tidak usah saling menjatuhkan, sama-sama jalan sesuai dengan dasar masing-masing, sama-sama berjuang untuk nilai koin P ini supaya bisa tinggi seperti itu. Dan mudah-mudahan juga untuk platform-platform yang digadang-gadang akan diluncurkan atau dipublikasikan di awal 100 DAPPS itu segera dipublikasikan oleh Core Team, sehingga nilai nanti akan seimbang rekan-rekan ya, baik itu di bursa, pasar, atau di ekosistem e-commerce, di transaksi bebas kita di komunitas jaringan P-Network. Seperti itu. Mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekanku semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan disclaimer untuk rekan-rekanku pionir yang ada di dunia dan khususnya yang ada di Indonesia, bahwasanya kalau rekan-rekan mau menambah cuan-cuan dengan menambang kripto yang lain, saya persilakan, saya taruh link penambangannya di deskripsi rekan-rekan ya. Silakan pilih-pilih mau menambang kripto apa, di situ sudah saya sediakan linknya. Ada beberapa kripto yang bisa ditambang mumpung masih dalam proses dan belum launching, masih ada kesempatan untuk menambang untuk kripto yang bisa menambah pundi-pundi cuan kita yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf bila disclaimer saya ini mengganggu rekan-rekanku semuanya. Bila bermanfaat silakan dibuka deskripsi dan langsung diklik. Penambangannya dimulai penambangannya dari sekarang, jangan sampai nanti menyesal ketika launching di beberapa waktu yang akan datang rekan-rekan ya. Terima kasih.